Gereja Kerasulan Pusaka. Pagi hari ini kita akan ibadah online kembali bersama kakak-kakak kita. Siap kakak-kakak? Siap kak. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, Do Re Mi. Semangat ya adik-adik ya. Semangat. Do itulah dosamu, Re relakan hatimu, Mi minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do re si la sol fa mi re do, itulah dosamu, Re relakan hatimu, Mi minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do re si la sol fa mi re do. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian Do Re Mi. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, bersama anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu online ini. Kami akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan pimpin ibadah online ini sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji kembali pujian dengan judul Yesus Pokok. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita akan memuji Tuhan. Semangat! Semangat! Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Yuli. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati kita dengan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kadiko. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Terima kasih Bu Ima yang telah memberikan kesempatannya untuk kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-53. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa menyiapkan hati kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir bila Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik masih ingatkah cerita di minggu lalu? Yaitu tentang perjamuan malam yang dilakukan Yesus dengan ke-12 muridnya. Setelah melakukan perjamuan malam, Yesus berencana pergi keluar kota. Ya, memang waktu itu sudah sangat malam adik-adik. Bahkan yang seharusnya mereka beristirahat, mereka melakukan perjalanan. Mereka berjalan terus ke sebuah taman, yaitu Taman Getsemani yang berada di Bukit Zaitun. Taman itu sungguh berarti buat Tuhan. Tuhan mengajak bukan ke-12 muridnya waktu itu adik-adik, karena salah satu dari murid Tuhan Yesus, dia tidak ikut ke Taman Getsemani. Siapa coba namanya muridnya yang gak ikut adik-adik? Yudas, ya betul. Dia yang tidak ikut ke Taman Getsemani. Dan setelah Tuhan Yesus sampai ke taman itu, apa yang dilakukan adik-adik? Tuhan mengajak hanya 3 muridnya yang dia ajak, walaupun ke Taman Getsemani mereka bersama-sama dengan 11 muridnya. Tetapi waktu Tuhan mau berdoa, dia hanya mengajak 3 muridnya. Yang pertama siapa? Yakobus, yang kedua Petrus, yang ketiga Yohanes. Ya, ketika Yesus mau berdoa, dia berkata kepada 3 muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang Tuhan katakan. Dan Tuhan berkali-kali mengatakan hal tersebut supaya muridnya jangan tertidur adik-adik. Dan akhirnya Tuhan memisahkan diri, memang tidak jauh dari muridnya itu. Dan Tuhan waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berlutut dan dia berkata, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ketika Yesus berdoa adik-adik, Tuhan Yesus berdoa dengan sangat sungguh-sungguh kepada Bapaknya yang di sorga.
Dia sudah tahu adik-adik apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Kematian yang diawali dengan penyiksaan, caci maki, hinaan. Bahkan adik-adik ingat kan? Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, salah satu dari muridnya akan menyangkal keberadaan dia. Dan Tuhan tidak bisa menghindar dari semuanya itu. Tuhan juga menerima apa yang telah Bapaknya berikan kepada dia. Tuhan Yesus kembali berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Sampai akhirnya ada seorang malaikat datang dari sorga. Dia menguatkan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus tahu malaikat itu datang, dia semakin berdoanya sungguh-sungguh. Adik-adik tahu kan? Keringat manusia itu yang turun itu dari tubuhnya, yang menetes dari tubuhnya itu air. Tetapi saat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Keringat Tuhan yang menetes seperti darah yang menetes. Saking sungguh-sungguhnya Tuhan berdoa. Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya. Walaupun dia tahu adik-adik, dia itu akan mati untuk menebus kita semua dosa-dosa kita. Dan dia akan disalibkan, menderita. Tetapi dia mau menyerahkan semuanya itu buat kita semua adik-adik. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali menghampiri ketiga muridnya. Adik-adik, apa yang terjadi? Ketiga muridnya tertidur dengan lelap. Dan Tuhan mengatakan ketiga muridnya itu. Di ayat 46 katanya kepada mereka. Mengapa kamu tertidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang Yesus katakan. Murid-muridnya akhirnya terbangun setelah Tuhan Yesus bangunkan. Dan mereka akhirnya bercakap-cakap. Ketika Yesus masih berbicara dengan ketiga muridnya, ternyata adik-adik, tiba-tiba datanglah serombongan orang menghampiri Yesus. Dan kita tahu adik-adik siapa yang ada di antara mereka itu, di antara rombongan itu. Ya, rombongan itu dibawa oleh seorang murid Yesus yang bernama Yudas. Yudas membawa para imam besar, para imam-imam pengawal, para tua-tua datang untuk menangkap Yesus. Dan Yudas pun menghampiri Yesus serta mencium Yesus. Dan itu adalah tanda di mana Yudas menyerahkan Yesus kepada mereka adik-adik. Ketika Yudas mencium Yesus, maka Yesus berkata kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika terjadi kegaduhan, murid-murid Tuhan Yesus berdatangan adik-adik. Dan mereka berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah kita harus menyerang mereka dengan pedang?" Dan salah satu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menebaskan pedangnya ke salah satu telinga para imam adik-adik sampai putus. Setelah hal itu terjadi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus kembali menghampiri para imam itu. Dan ia berkata, seperti dikatakan pada ayat 53, "Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya kamu, dan inilah kuasa kegelapan." Itulah kisah Tuhan Yesus saat ditangkap oleh para imam adik-adik. Tuhan menyerahkan dirinya dan tanpa perlawanan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani.
Beberapa pelajaran dari apa yang kita telah dengar. Pertama, Tuhan telah mengajarkan kita menjadi anak yang taat. Ingat, Tuhan Yesus sudah tahu adik-adik, walaupun dia akan mati, dia akan menderita, tetapi dia tetap taat dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapanya yang di sorga. Yang kedua, adik-adik, kita harus bisa mengasihi musuh kita, mengampuni musuh kita, sekalipun mereka tidak mengasihi kita juga. Tadi adik-adik dengar, saat murid-murid Tuhan marah, Tuhan tetap mengatakan, tidak usah kita melawan. Bahkan sampai ada yang celaka dari salah satu imam, Tuhan masih memberikan kesembuhan kepada imam itu. Adik-adik, di dalam kehidupan kita, jadilah kita anak yang taat. Taat kepada orang tua kita, kepada guru kita saat kita di sekolah. Begitu pula, jadilah kita menjadi anak yang mengasihi sesama kita. Baik, firman Tuhan kita akhiri dan kita akan berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak yang taat dan bisa menjadi anak yang mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Berkati firman ini, biarlah terus bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan selesai dan kita kembalikan lagi ke Bu Ima. Silakan Bu Ima. Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli untuk firman Tuhannya. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik persiapkan juga di rumah ya. Kita akan memberikan persembahan sambil diiringi pujian Gusti Nyangking Karajaan. Mari kita memuji Tuhan. Kak Diko. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sekarang kita akan tutup ibadah hari ini dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Kak Dewi. Dipersilakan Kak Dewi. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersyukur juga untuk setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati mereka supaya tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online ini dengan baik. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah online di minggu yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.